ya, positifnya? Senang tapi kebetulan kita kan punya warung ini. Warung kelontong, terus ada warung nasi itu di tetangga saya. Itu Bu Narsi namanya. Saya Pak Sumarno warungnya. Nah, itu agak kecewa, Mas. Kecewanya kenapa? Masalahnya ada pembangunan bulog. Nah, pembangunan bulog ini ada kendala, Pak. Dari mandor itu pada ngutang di warung kita. Waduh. Terus? Terus pada nggak bayar. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Waduh. Itu agak kecewa sedikit. Kemarin sudah saya konsultasi ke bulog, nggak ada tanggapan. Ke proyek Waskita juga nggak ada tanggapan. Waduh. Itu dua warung masing-masing diutang berapa itu, Pak? Kita kena 10.400.000 Buset. sekian. Jenengan ki, Mbak? Iya, Bu Narsi 10.300.000. Waduh. Dari siapa itu yang? Itu dari kontraktor Waskita, Mas. Yang ngutang? Mandornya. Jadi kontraktor Waskita itu mendatangkan mandor untuk mempekerjakan di situ. Terus anak buahnya itu pada ngutang ke warung kita, terus ke warung nasi Bu Narsi gitu loh. Kronologinya seperti itu. Mereka alasannya apa? Waktu utang itu nanti yang ngurus siapa gitu nggak dijelaskan? Pertama kita sudah berkoordinasi dengan bulog, kelurahan, sama Waskita pelaksana. Nah, itu dari kita sudah usulkan. Bahwa jangan sampai ada mandor yang ngemplang di warung kisaran proyek bulog. Begitu saya sudah arahkan ke kelurahan. Ternyata setelah progres itu hampir selesai, itu mereka nggak balik lagi. Saya minta pertanggungjawaban Waskita, nggak ada tanggapan sama sekali, begitu, Mas. Itu orang mana ngakunya yang? Orangnya ini Purwodadinan. Jadi kita ada totalannya di rumah ada. Apa aja, Pak, waktu itu yang diambil ya rokok setiap hari, terus minuman, terus ya termasuk SS itulah. Dagangan kita cuman kecil-kecilan kayak gini. Polemik pembangunan pabrik Bulog Sentra Penggilingan Padi Modern atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2023, lalu, malah mendapat keluhan dari sejumlah warga sekitar. Sejumlah warga pemilik warung kelontong dan warung makan di sekitar proyek Bulog merasa sedih. Pasalnya Presiden Jokowi dengan bangga meresmikan pabrik produksi beras milik Bulog tersebut. Tetapi tidak tahu di balik peresmian tersebut ada warga masyarakat yang tersakiti hatinya jadi korban kenakalan para mandor proyek bangunan. Pada JOGLOSEMARNEWS.com, salah satu warga yang mengeluh jadi korban kenakalan para mandor tersebut yakni Sumarno, 50, salah satu warga desa Karangmalang RT 8 RW 4, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Menurut Marno, adanya proyek dan diresmikan oleh Presiden Jokowi ia senang, selain bisa melihat langsung sang presiden melintas di depan rumahnya serta kondisi jalan yang baru saja diperbaiki di aspal mulus sebelum Jokowi datang. Ia warga senang setelah jalan diperbaiki dan halus jelang kedatang Pak Jokowi. Tapi kebetulan kita punya warung kelontong ini, terus ada juga warung nasi di tetangga saya namanya Bu Narsi. Kalau warung kelontong ini punya saya, lah ini kecewa sama pembangunan Bulog Sentra Penggilingan Padi ini. Ada kendala, Pak. Dari mandor itu pada ngutang di warung kita dan mereka pada tidak bayar sampai saat ini. Kemarin saya sudah konsultasi sama Bulog ngak ada tanggapan. Ke Waskita juga ngak ada tanggapan, kata Marno, Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Tak tanggung-tanggung, warga sekitar proyek jadi korban kenakalan mandor mencapai puluhan juta rupiah. Kalau saya kena 10.400.000 sekian, terus kalau Bu Narsi warung nasi kena 10.300.000, itu dari kontraktor Waskita Mas dari mandornya. Jadi dari kontraktor Waskita itu mendatangkan mandor untuk bekerja di situ,
terus anak buahnya itu pada ngutang di warung kita, terus ke warung nasi Bu Narsi juga kronologisnya seperti itu, bebernya. Sejak hutangnya semakin banyak dan proyek udah hampir selesai, para mandor nakal tersebut malah tidak ada kabar dan kabur tak balik lagi. Saya minta pertanggungjawaban waskita malah gak ada tanggapan. Mandor yang bersangkutan orang Purwodadi, kita ada totalnya ada semua di rumah. Dulu yang diambil ada rokok setiap hari, minuman, ya termasuk SS gitu, karena kita hanya warung kecil-kecilan kayak gini di rumah, jelasnya. Menurut Marno, ada 3 mandor yang nakal ngak mau bayar hutangnya sampai saat ini, dan ia sudah lelah mencari keberadaan para mandor nakal tersebut. Saya dah benar-benar capek mas cari mereka. Mandor tersebut ada Mandor Andi, Mandor Supardianto alias Kemput dan Mandor Agus semuanya orang Purwodadi, bebernya. Para mandor nakal ini melakukan hutang pada warung warga sejak progres proyek 0% sampai 100%, jat. Dan dalam catatan warga tertulis beberapa nominal dan nama sang mandor. Berikut catatan warga yang berhasil ditunjukkan pada awak media, dengan tulisan di atas kertas sebagai berikut. Daftar utang mandor PT, Waskita Karya Andi Mandor Warung P, Marno RP, 5.471.000 Warung P, Warsidi RP, 3.800.000 Supardianto, Kemput Mandor Warung P, Marno RP, 1.500.000 Warung B Narsi RP, 10.311.000 Agus Mandor Warung P Marno RP, 1.500.000, hutang mulai progres 0% sampai 90% bangun sentra penggilangan padi itu. Dan sampai saat ini mereka tidak menyelesaikan masalah hutan mereka. Harapan saya dengan tayangan ini segera menyelesaikan masalah hutang piutang warung yang terdampak proyek agar segera diselesaikan semua. Kasihan modal kita kecil malah ditipu. Ada Bulog bukannya bikin makmur tapi malah nyusahkan warga, bebernya. Marno juga mengaku, jika kabar ini sampai didengar Jokowi tentu akan bikin malu. Yang penting monggo penyelesaiannya diselesaikan saja. Ini proyek langsung lomas dari pusat dan ini proyek kami melayani 24 jam ke para pekerja itu. Harusnya waskita tanggung jawab karena waskita yang mendatangkan mandor dan pekerja proyek itu ke kampung sini. Sebagai pelaksana kepala lapangan harus tahu masalah ini, harapnya. Marno menyampaikan juga dengan pernyataan tersebut benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan saya bisa dipertanggungjawabkan. Bukti-bukti lengkap kok, ada catatannya, ujarnya.